Kalau saudara mengandalkan perbuatan baik saudara, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya keselamatan. Saya selalu mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling korup. Manusia bisa mendatangkan sesuatu yang tidak baik bahkan dari sesuatu yang baik. Betul enggak? Ya. Itulah manusia. Ada banyak orang yang berbuat amal hanya untuk menutupi dosa-dosa yang dilakukan pada waktu kemarin. Bahkan saudara-saudara mereka berencana beramal pada hari ini untuk menutupi dosa yang akan mereka lakukan pada besok hari. Ada loh yang mengatakan tidak apa-apa kita bikin dosa hari ini, nanti besok kita berbuat amal. Atau sebaliknya ya, kita buat amal loh hari ini karena besok kita mau bikin dosa nih. Ya saudara, ini tidak akan pernah dibenarkan di hadapan Allah. Kita hanya dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Oke, mari bersama kita akan melihat dalam Matius pasal yang kelima. Kembali saya akan membacakan ayat yang ke-17 ya. Jangan kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu, sesungguhnya selama belum lenyap langit dan bumi, satu iota atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Taurat sebelum semuanya terjadi. Puji Tuhan. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, hari ini saya memberikan tema untuk khotbah saya ya. Oke, selamat pagi juga buat Ibu Lediane ya. Puji Tuhan, Tuhan berkati selalu. Saya kasih tema khotbah saya, Yesus dan hukum Taurat. Puji Tuhan, saudara, ketika Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yesus memiliki maksud ketika dia berkata demikian ya. Kenapa dia berkata demikian? Karena ada begitu banyak orang Yahudi yang berpikir bahwa Yesus datang memang untuk meniadakan hukum Taurat. Karena banyak kesempatan yang terjadi ketika Yesus melayani, Yesus sepertinya mau meniadakan yang namanya hukum Taurat. Ya, mengingat ketika Yesus banyak menyembuhkan orang sakit pada hari Sabat. Kemudian bagaimana ketika Yesus menyuruh seorang yang sakit lumpuh 38 tahun untuk berdiri dan memikul tilamnya pada hari Sabat. Bahkan Yesus itu banyak bergaul saudara-saudara dengan orang-orang berdosa. Yang bagi orang Yahudi ini melanggar hukum Taurat, saudara. Ya, bagaimana ketika Yesus membiarkan dirinya dijamah oleh seorang perempuan sakit pendarahan selama 12 tahun. Bahkan Yesus sendiri menjamah seorang yang mengidap penyakit kusta. Yang dimana penyakit-penyakit ini adalah penyakit-penyakit yang bagi orang Yahudi dilarang di dalam hukum Taurat untuk ada kontak fisik. Bahkan Yesus juga pernah mengatakan kepada para pendengarnya bahwa yang menajiskan orang bukan apa yang masuk ke dalam mulut. Yesus bicara soal makanan, ya. Dan yang menajiskan orang justru adalah apa yang keluar daripada mulut orang tersebut. Maka mendengarkan semua yang disampaikan oleh Kristus Yesus membuat saudara-saudara orang-orang menjadi sangat marah, khususnya orang Yahudi. Mereka berpikir bahwa Kristus Yesus ini datang benar-benar untuk meniadakan yang namanya hukum Taurat. Tetapi sesungguhnya Yesus berkata bahwa dia datang bukan untuk meniadakan hukum Taurat, tetapi dia datang untuk menggenapinya. Jadi apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia datang untuk menggenapinya? Yang pertama, ketika Yesus berkata bahwa dia datang untuk menggenapi hukum Taurat, ya, bahwa Yesus melalui perbuatannya, Yesus memberikan teladan kepada orang Yahudi bagaimana seharusnya melakukan yang namanya hukum Taurat. Kenapa? Karena orang Yahudi itu Bapak Ibu adalah orang-orang yang salah di dalam menafsirkan hukum Taurat. Makanya saya katakan di dalam menafsirkan firman Tuhan itu sangat penting. Kadang firman Tuhan yang disampaikan kepada kita adalah firman Tuhan yang benar. Tetapi bagaimana kita menafsirkan itu membuat firman Tuhan itu menjadi salah di dalam kehidupan setiap kita. Nah, ketika Yesus datang, Yesus memberikan contoh teladan. Begini nih cara yang benar di dalam menerapkan yang namanya hukum Taurat.
Maka Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan, kita perlu memperhatikan baik-baiklah ketika kita membaca Alkitab. Ya kan, makanya saudara-saudara, di dalam membaca Alkitab itu kan ada ilmunya. Saya pikir ilmu untuk membaca Alkitab ini tidak boleh hanya diketahui oleh para hamba Tuhan. Makanya saudara, kalau ada kelas-kelas Alkitab, saudara lebih baik saudara mengikuti kelas-kelas Alkitab. Contohnya seperti kelas Alkitab hermeneutika, ini ilmu di dalam menafsirkan Alkitab. Karena di sana ada prinsip-prinsip yang perlu kita taati, yang tidak boleh kita langgar sama sekali apabila kita ingin menafsirkan ayat-ayat di dalam Alkitab. Alkitab itu tidak boleh, saudara, apalagi ketika kita membacanya seperti kebiasaan yang dilakukan oleh kaum penghafal yang tidak memahami. Ya. Saya mendengar satu kali ada seorang artis berkata bahwa kalau kitab suci itu hanya dihafal kemudian tidak dipahami, maka yang terjadi kemudian adalah kesesatan. Dan saya setuju dengan hal tersebut. Makanya Alkitab itu Bapak Ibu tidak hanya dianjurkan untuk dihafal. Paling penting Alkitab itu dipahami. Mungkin engkau tidak memiliki kemampuan untuk menghafal Alkitab. Karena memang tidak semua orang bisa menghafal, saudara. Tidak semua orang punya kemampuan untuk menghafal dengan baik. Tetapi paling tidak ketika engkau membaca Alkitab, engkau perlu memahami itu dengan baik supaya engkau tidak sesat di dalam mempraktekkan yang namanya firman Tuhan. Karena ada begitu banyak ternyata orang Yahudi, khususnya ahli Taurat, ahli Farisi, yang salah menafsirkan hukum Taurat. Sehingga di dalam pelayanan yang Yesus lakukan, mereka selalu membenci, khususnya ketika Yesus melakukan penyembuhan pada hari Sabat. Ketika saya mengatakan demikian, saudara-saudara, ada yang berkata kepada saya, Pak Pendeta, kalau begitu kenapa Tuhan sepertinya tidak mewahyukan saja? Artinya ketika kita membaca Alkitab, kenapa Allah tidak mewahyukan saja firman-Nya kepada kita sehingga kita boleh mengerti, memahami, dan kita tidak menjadi sesat di dalam mendapatkan pengertian dari setiap ayat-ayat yang kita baca? Maka saya katakan memang Tuhan itu adalah pribadi yang senang untuk mewahyukan firman-Nya kepada setiap kita. Tetapi saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan Amsal pasal 25 ayat yang kedua. Ya, saya tunjukkan ayatnya ya. Amsal 25 ayat yang kedua. Kemuliaan Allah ialah merahasiakan sesuatu, tetapi kemuliaan raja-raja ialah menyelidiki sesuatu. Jadi kemuliaan Tuhan itu menyembunyikan segala sesuatu. Menyembunyikan di sini adalah menyembunyikan hikmat. Jadi Tuhan senang untuk menyembunyikan hikmat untuk ditemukan. Jadi ketika Allah menyembunyikan hikmat bukan untuk tidak ditemukan. Kadang-kadang kalau pada hari Paskah begitu kemudian bikin ibadah di pantai dan ada acara untuk mencari telur Paskah. Ini kan adalah salah satu acara yang paling kita senangi ya waktu kita masih di bangku sekolah dasar atau anak sekolah minggu. Ya semua kita senang untuk mencari telur Paskah. Tetapi ada beberapa guru sekolah minggu yang ketika menyembunyikan telur Paskah terlalu berlebihan, saudara-saudara. Sehingga telur tersebut tidak ditemukan. Bahkan ketika guru-guru sekolah minggu mencari kembali telur yang telah mereka sembunyikan, bahkan mereka sendiri tidak bisa menemukannya. Jadi ketika telur Paskah yang disembunyikan ada 25 biji atau 50 biji, yang ditemukan hanya setengah. Setengahnya akhirnya dimakan oleh binatang, saudara-saudara. Kenapa? Karena kesulitan untuk mencarinya. Nah, ketika Tuhan menyembunyikan hikmat tidak sama seperti guru-guru sekolah minggu yang menyembunyikan telur Paskah untuk tidak ditemukan kadang-kadang. Tidak. Dia menyembunyikan hikmat untuk ditemukan. Tuhan senang dengan orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Alkitab mengatakan dengan jelas bahwa berbahagialah mereka yang lapar dan haus akan kebenaran, maka mereka akan dikenyangkan. Maka kemuliaan Tuhan adalah menyembunyikan hikmat-Nya, sementara kemuliaan raja-raja menyelidiki hikmat daripada Tuhan. Jadi Tuhan mau kita itu giat, Tuhan mau kita itu bersemangat di dalam firman Tuhan. Zaman sekarang kalau mau belajar firman Tuhan tidak sulit Bapak Ibu. Ketika mungkin engkau punya sebuah perenungan yang begitu mengganggu hati saudara, engkau memiliki sebuah pertanyaan yang benar-benar mengganggu hati saudara, maka engkau bisa belajar. Ya, referensi begitu banyak sekarang. Saudara bisa nonton di YouTube, ya kan? Saudara bisa mencari pendeta-pendeta yang bisa mengajarkan hal-hal yang perlu engkau ketahui, sehingga dengan mudah engkau dapat memahami.
Zaman sekarang saudara tidak sulit lagi kita mau belajar. Makanya saya mendorong bagi setiap saudara yang mendengarkan saya menyampaikan firman Tuhan pada hari ini, jadilah orang-orang yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena ketika ada kelaparan, ada kehausan akan firman Tuhan, maka kita mengatakan engkau akan dikenyangkan oleh Tuhan. Jadi ketika Yesus mengatakan bahwa dia datang bukan untuk membatalkan hukum Taurat, melainkan untuk menggenapinya. Yang dimaksudkan Kristus yang pertama adalah dia memberikan teladan bagi setiap kita bagaimana caranya seharusnya kita melakukan yang namanya hukum Taurat. Yang kedua, ketika Yesus mengatakan demikian, dia memiliki maksud bahwa kedatangannya di dalam dunia adalah untuk menggenapi hukum Taurat di dalam ketaatannya. Jadi saya mau katakan bahwa tidak ada seorang pun yang bisa melakukan hukum Taurat selain daripada Yesus. Bahkan sangat mengejutkan sekali saudara-saudara kalau kita tahu hukum Taurat itu pertama kali diberikan kepada siapa? Kepada Musa. Bahkan Musa yang pertama menerima hukum Taurat justru gagal dengan hukum Taurat. Dari mana saya tahu bahwa Musa itu gagal dengan hukum Taurat? Karena Musa tidak mencapai tanah perjanjian. Kalau Musa mencapai tanah perjanjian, berarti Musa kan berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan menghukum Musa, kenapa? Karena Musa tidak taat kepada Tuhan. Ketidaktaatan ini menandakan bahwa Musa sendiri bahkan gagal dengan hukum Taurat. Padahal hukum Taurat itu pertama kali diberikan kepada Musa. Sudah tahu siapa Musa? Musa inilah orang yang sangat disanjung-sanjung oleh orang Yahudi sampai sekarang. Ya, banyak orang Yahudi yang tidak percaya Yesus adalah Tuhan. Justru lebih meninggikan Musa daripada Yesus. Jadi bagi orang Yahudi ya, Musa itu memiliki tempat tersendiri di hati mereka. Saudara bayangkan bagaimana ketika Musa itu meninggal dunia. Bahkan orang Yahudi itu menangisi Musa selama 40 hari 40 malam. Tuhan sendiri yang berbicara kepada orang Yahudi, berhenti menangis, sudahi kesedihan, sekarang berangkat menuju ke tanah Kanaan, ya. Kalau Tuhan tidak memarahi orang Israel, saya yakin maka mereka akan menangis lebih daripada 40 hari 40 malam atas kematian daripada Musa. Jadi bagi orang Yahudi, Musa ini adalah satu contoh pribadi yang sempurna. Tetapi justru Musa gagal dengan hukum Taurat. Jadi kalau Musa bisa gagal dengan hukum Taurat, siapakah kita yang dapat melakukan hukum Taurat? Satu-satunya pribadi yang dapat melakukan hukum Taurat itu sendiri adalah Kristus Yesus. Ya, maka ketika dia hadir ke dalam dunia, dia menggenapi hukum Taurat yang tak dapat digenapi oleh manusia manapun. Makanya kehidupan Yesus adalah kehidupan yang berkenan di hadapan Bapa. Bapa melihat Kristus Yesus dibaptis di sungai Yordan, kemudian Bapa berkata, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Saudara, ucapan kepadanya lah aku berkenan adalah sebuah ucapan yang berasal dari dalam hati Bapa yang paling dalam. Seolah-olah Bapa mau mengatakan seharusnya setiap manusia yang hidup harus hidup sama seperti Kristus Yesus. Tetapi Allah itu sendiri tahu bahwa tidak ada seorang pun yang dapat dibenarkan oleh hukum Taurat kecuali anaknya yang tunggal, Kristus Yesus. Kemarin ya saya bikin postingan yang lumayan banyak hujatannya. Ya, jadi kalau cuma soal hujatan, saudara-saudara, saya sudah mulai terbiasa dengan itu. Ya, sudah mulai kenyang dengan itu. Maka Bapak Ibu jangan terlalu mengkhawatirkan saya, khususnya Bapak Ibu yang beragama Kristen. Anggaplah ini salib yang kita pikul. Ya, ini sesuatu yang biasa. Kalau kita membandingkan salib yang kita pikul dengan salib yang dipikul oleh pendahulu kita, salib yang kita pikul sekarang ini jauh lebih ringan. Alkitab mengatakan dalam pergumulanmu melawan dunia, kamu belum meneteskan darah. Para pendahulu kita sampai meneteskan darah. Makanya kalau saudara melihat hujatan-hujatan yang diarahkan kepada kekristenan, itu sesuatu yang biasa. Saudara lihat kemarin kan bagaimana ketika Olimpiade 2024 yang dilaksanakan di Paris, itu upacara pembukaan itu mereka lakukan dengan menghina Kristus Yesus, saudara. Perjamuan kudus itu dihina secara luar biasa pada pembukaan Olimpiade 2024. Tetapi video itu sekarang sudah di take down di YouTube. Dan panitia Olimpiade di Paris sudah meminta maaf terhadap seluruh orang Kristen yang ada di seluruh dunia. Maka itu saudara-saudara kan mengundang reaksi dari berbagai macam kalangan, khususnya dari kalangan-kalangan atlet yang mengasihi Yesus. Seorang atlet Novak Djokovic, kalau saudara kenal, dia adalah seorang pemain tenis.
Ya, ada satu foto yang diunggah di Instagramnya. Ya, dia mengeluarkan kalung salibnya. Ya, sambil ya kalung salibnya ditempelkan di pipinya dan disengaja agar terambil kamera. Kemudian dia menulis caption, dia berkata, sebelum saya menjadi atlet, ya memang dia atlet yang sangat terkenal. Dia mengumpulkan banyak Grand Slam untuk setiap pertandingan tenis yang dilakukannya, saudara-saudara. Novak Djokovic ini punya nama dalam dunia pertenisan. Ya, dia berkata, sebelum saya jadi atlet terkenal, saya ini adalah seorang Kristen. Ya, itu reaksi yang diberikan oleh beberapa atlet yang mengasihi Kristus Yesus. Jadi saya mau katakan, dia memang kekristenan itu akan diejek, ya. Bahkan Kristen itu kan artinya, saudara-saudara, sebuah pengejekan yang dilabelkan kepada para pengikut Kristus. Jadi biasalah. Ya, ketika kita mengalami aniaya, anggaplah itu sebagai upah yang sementara engkau kumpulkan di surga nanti. Ingat, di surga nanti kita juga akan dihakimi. Meskipun engkau adalah orang yang percaya kepada Kristus, ketika Kristus datang kedua kali engkau akan dihakimi. Bukan untuk dihukum, tetapi untuk menerima upah. Karena di surga itu kan ada tingkatannya. Itu yang Alkitab katakan. Sebagaimana surga ada tingkatan, neraka juga ada tingkatan. Maka kita perlu berbuat baik dalam kehidupan ini dan terus berbuat baik untuk mengumpulkan upah kita yang ada di surga. Maka semakin besar tantangan, aniaya yang kau alami dalam kehidupanmu, tetaplah menjadi orang yang baik, tetaplah melakukan apa yang baik, ya, tetaplah menjadi saksi-saksi Kristus, maka semakin besar upah yang engkau akan kumpulkan di surga. Jadi Kristus Yesus yang melakukan hukum Taurat, sehingga siapapun yang percaya kepada Kristus Yesus akan beroleh yang namanya keselamatan. Inilah alasan kenapa saudara-saudara perbuatan baik tidak pernah bisa menyelamatkan. Kan memang perbuatan baik kita tidak sempurna. Ya, Allah sudah berikan standarnya kok, dan tidak semua orang yang bisa menggapainya. Bahkan Musa sendiri yang menerima hukum Taurat tidak bisa melakukannya, bagaimana kita bisa melakukannya? Ya, saudara-saudara yang berkati oleh Tuhan. Makanya kemarin saya menulis sebuah status yang saya katakan tadi, lumayan banyak hujatannya. Ya, saya tulis status bahwa satu dosa merusak 1000 amal. Satu dosa lebih kuat daripada 1000 amal. Sementara satu tetes darah Yesus lebih kuat daripada 1000 perbuatan dosa. Aduh, waktu saya status begitu tiba-tiba mulailah ya umat penghujat. Ya, mulai bermunculan saudara-saudara ya di kolom komentar, dan mereka berkata, oh begini, oh begitu. Saudara, ini adalah sebuah fakta yang tak dapat ditolak oleh siapapun. Mari kita mau jujur dengan diri kita sendiri. Seberapa besar sih perbuatan baik yang dapat Anda lakukan? Apakah Anda konsisten dalam perbuatan baik? Apakah Anda sempurna dalam perbuatan baik? Saudara, kalau kita mau jujur, tidak ada di antara kita yang sempurna dalam perbuatan baik. Ada, amin. Maka kita diselamatkan oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus yang sempurna itu, yang mengamalkan hukum Taurat itu. Kalau saudara mengandalkan perbuatan baik saudara, engkau tidak akan pernah mengalami yang namanya keselamatan. Saya selalu mengatakan bahwa manusia adalah makhluk yang paling korup. Manusia bisa mendatangkan sesuatu yang tidak baik bahkan dari sesuatu yang baik. Betul enggak? Ya. Itulah manusia. Ada banyak orang yang berbuat amal hanya untuk menutupi dosa-dosa yang dilakukan pada waktu kemarin. Bahkan saudara-saudara mereka berencana beramal pada hari ini untuk menutupi dosa yang akan mereka lakukan pada besok hari. Ada loh yang mengatakan tidak apa-apa, kita bikin dosa hari ini, nanti besok kita berbuat amal. Atau sebaliknya ya, kita buat amal loh hari ini karena besok kita mau bikin dosa nih. Ya saudara, ini tidak akan pernah dibenarkan di hadapan Allah. Kita hanya dibenarkan oleh karena pengorbanan Kristus di atas kayu salib. Makanya saya katakan kemarin bahwa kasih Allah yang besar dalam hidup manusia dinyatakan dengan matinya Yesus bagi setiap kita. Ya, itu kasih Allah bagi kita. Allah mengasihi manusia. Saya mengkhotbahkan ini beberapa hari. Saya tidak tahu alasannya kenapa. Banyak pertanyaan yang dapat saya ajukan dan saya dapat jawabannya ketika saya mencari dalam Alkitab. Tapi khusus untuk pertanyaan yang satu ini, kenapa Allah mengasihi manusia? Sampai sekarang saya tidak tahu. Pokoknya saya tahu Allah mengasihi manusia. Dan ketika saya berkata bahwa saya tahu Allah mengasihi manusia, saya tahu berdasarkan bukti.
Allah mengasihi manusia itu bukan hanya berdasarkan perasaan, saudara-saudara. Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Ya, Allah mengasihi manusia dengan kasih yang besar. Tetapi kasih Allah tidak sampai di situ, tidak hanya sampai pada perasaan. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia memberikan anaknya yang tunggal. Jadi kasih Allah bukan hanya ada pada perasaan, tapi ada pada bukti. Dengan memberikan anaknya yang tunggal. Saya nonton satu video di TikTok kemarin. Ini video Kristen yang sangat memberkati saya. Ada seorang bapak yang bersaksi. Dia menangis di dalam kesaksiannya ketika dia melihat anak laki-lakinya yang remaja itu ya berangsur-angsur kehilangan kesadaran dan meninggal dunia. Dia menangis kenapa? Karena dia sedih kehilangan anaknya. Dia tidak menyangka kalau anaknya yang harus lebih dulu meninggal. Dalam benak orang tua itu adalah pemikiran yang selalu menakutkan, ya kan? Orang tua tuh berharap anak umur panjang dan orang tua yang lebih dulu mati di usia tua, begitu ya. Ya, hal itu semakin menyedihkan ketika dia melihat istrinya yang menangis karena kehilangan anak laki-lakinya. Hal itu semakin membuat dia menangis ketika dia melihat anak perempuannya yang menangis karena kehilangan adik laki-lakinya. Menangis, dan menangis. Ya, hanya itu yang dapat kita lakukan sebagai manusia yang kehilangan orang yang kita kasih. Tetapi yang kemudian saudara-saudara dia mulai merenungkan bagaimana Bapa di sorga juga menangis ketika Yesus Kristus anaknya yang tunggal diberikan. Tetapi saudara-saudara ada sebuah perenungan yang kemudian disampaikan yang membuat saya diberkati. Dia berkata begini, ketika anak saya mati, ketika anak saya berangsur-angsur kehilangan kesadarannya, kalau ada yang dapat saya lakukan untuk menghentikan kematian itu, akan saya lakukan. Tapi tidak ada yang dapat saya lakukan, maka saya hanya bisa menerimanya. Kemudian dia berkata, tetapi Bapa di sorga, dia bisa saja menghentikan proses penyaliban itu. Bisa. Ya. Dia bisa berkata kepada anaknya, Yesus Kristus, hentikan penderitaan ini. Sudahi saja. Dan penderitaan itu bisa selesai, saudara-saudara. Tidak bisa berlanjut di atas kayu salib, kan? Bisa. Allah bisa menghentikan penderitaan yang sangat mengerikan itu. Tetapi dengan kemampuan yang dimiliki oleh Allah, Allah tidak membiarkan. Allah tetap membiarkan itu terjadi. Yesus mati bagi kita. Itu tanda bahwa Allah sangat mengasihi saya dan saudara. Maka Kristus datang ke dalam dunia sekali lagi ketika dia berkata untuk menggenapi hukum Taurat. Yang pertama dia memberikan teladan kepada orang Yahudi bagaimana seharusnya melakukan yang namanya hukum Taurat. Dan yang kedua melalui ketaatan Kristus hukum Taurat itu digenapi. Sehingga kita boleh percaya kepadanya dan mengalami yang namanya keselamatan. Bukan lagi berdasarkan perbuatan baik kita. Karena perbuatan baik kita tidak sempurna. Ya, standar dari perbuatan baik hukum Taurat yang tak dapat dilakukan oleh siapapun. Saya tidak bisa melakukannya, saudara tidak bisa melakukannya. Semua kita tidak bisa melakukannya. Tidak ada seorang pun manusia yang bisa melakukan hukum Taurat. Kita dibenarkan oleh karena iman kita kepada Kristus Yesus. Haleluya. Saya berdoa ketika engkau mendengarkan firman Tuhan ini baik-baik, engkau mengerti, engkau memahami dan mengalami berkat daripadanya. Amin.